wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana atau tips agar cepat kontraksi untuk ibu-ibu yang sedang mendekati persalinan, yaitu di usia kehamilannya di atas 37 minggu. Mungkin seringkali nih ibu-ibu hamil yang mendekati persalinan sedang berdebar-debar menunggu kedatangan sang si buah hati. Ya, berdebar-debar perasaannya, cemas, takut, bahagia, campur semua jadi satu kan. Nah, jadi timbul tuh pertanyaan, kok lama kali ya datangnya nih, tanda-tandanya nih mau dekat persalinan ibu-ibu hamilnya, nggak sabar tuh mau jumpa dengan sang buah hatinya. Nah, berikut ini saya akan sampaikan bagaimana tips-tipsnya ya, tapi hanya untuk ibu hamil yang usia kehamilannya di atas 37 minggu dan yang sudah dicek sama dokter atau bidannya, dan hasil pemeriksaannya itu semua dalam keadaan baik-baik saja ya, yang dalam keadaan aman-aman saja ya, untuk bisa diperkirakan bisa melahirkan secara normal. Yang pertama, tipsnya yang pertama yaitu rileks. Dengan pikiran kita yang rileks, bahagia, maka otak akan memerintahkan tubuh kita untuk memproduksi hormon oksitosin. Nah, hormon ini yang dapat pembukaan jalan lahir. Caranya gimana Bu Bidan biar keluar tuh si hormon cinta namanya ya, kalau dalam masa kehamilan itu kita sebut dengan hormon cinta, hormon oksitosin ini. Apapun yang membuat ibu nyaman, bahagia, misalnya dengan spa ke salon misalnya, atau massage yang ringan, bisa dilakukan oleh suami, mendengarkan musik yang membuat rileks, tenang, nyaman, lalu mencium aromaterapi yang membuat rileks, atau nonton film kesukaan yang lucu misalnya, yang romantis, banyak sekali ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu tidak bahagia ataupun stres, itu malah menghambat proses persalinan. Kalau ada masalah itu cerita, curhat sama orang lain, jangan dipendam. Nah, kalau udah stres bisa bahaya ya, bisa gawat. Ditakutkan bisa berujung ke persalinannya macet. Jadi kalau misalnya stres di masa kehamilan itu takutnya bisa berlanjut sampai ke masa nifas loh. Sayang sekali ya, itu si buah hati yang harus mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Nah, malah ibunya jadi depresi. Ya. Yang kedua, berhubungan suami istri. Nah, di dalam sperma suami itu mengandung zat yang namanya prostaglandin. Prostaglandin ini dapat merangsang kontraksi rahim. Jadi kalau di usia kehamilan tua ini dianjurkan untuk berhubungan setiap hari ya, agar mempermudah atau mempercepat kontraksi, timbulnya datangnya kontraksi di kehamilan tua di atas 37 minggu ya, seperti saya bilang tadi. Selain di dalam sperma yang mengandung zat yang merangsang kontraksi, berhubungan suami istri itu juga dapat bermanfaat untuk menghilangkan stres atau membuat rileks, menenangkan ibu hamil yang sedang menunggu kedatangan sang buah hatinya, sehingga produksi hormon oksitosinnya itu pun juga meningkat, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya.
Yang ketiga yaitu olahraga. Untuk ibu hamil bisa dilakukan latihan untuk membuka panggul, duduk sambilan nonton TV, depan TV sambil menggerak-gerakkan pinggulnya, bisa menurunkan bagian terbawah janin. Lalu selain itu jalan pagi minimal 1 jam ya. Kenapa saya katakan 1 jam? Saya sudah melakukannya ya. Ini anak saya nih melahirkan secara normal setelah operasi sesar. Jadi ketika kita berjalan pagi selama 1 jam itu manfaatnya, dengan adanya gaya gravitasi bumi saat ibu berjalan, maka penurunan janin ke pintu dasar panggul semakin cepat, ya kan? Selain olahraga jalan pagi itu juga bisa mempercepat penurunan kepala, juga dapat membuat badan kita tetap fit. Ya, tetap fit. Jadi tubuh kita saat melahirkan itu kan diperlukan banyaknya tenaga ya. Jadi kalau badan kita tetap fit, jadi cepat dalam pemulihan setelah melahirkan. Apalagi di saat musim pandemi sekarang ini, ibu-ibu tuh kan apa-apanya tuh semuanya mahal ya. Di pasar tuh barang-barang semua mahal, minyak mahal, bawang cabai mahal. Kesehatan pun juga sekarang itu mahal ya. Kalau udah sakit itu, kalau udah kena sakit itu susah ya obatnya. Jadi yang selanjutnya, tips yang keempat, yaitu ibu-ibu bisa makan buah-buahan seperti pepaya atau nanas. Kalau pepaya kan dapat memperlancar saluran pencernaan kita. Jadi dapat juga memperlancar nanti proses melahirkan nanti. Lalu nanas. Nah ini nanas ya, saya udah pernah makan nanas tapi nggak ada efeknya pun. Jadi menurut jurnal yang pernah saya baca, makan nanas itu ada zat yang mengandung namanya juga prostaglandin yang sama dengan dalam kandungan sperma. Yang seperti saya sebutkan yang di awal tadi, yang dalam sperma itu ada namanya zat prostaglandin. Ya, dapat membantu kontraksi rahim. Lalu yang terakhir, pijat oksitosin. Kalau ibu tidak sanggup tuh berolahraga, nah justru makan nanas pun sakit asam lambungnya, bisa tuh coba pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu pijat di bagian titik-titik akupuntur yang berada di tulang punggung ibu ya. Ibunya tuh bisa dipijat oleh suaminya atau orang tua dari ibunya, neneknya misalnya. Bisa dicoba pijat oksitosin itu untuk memperlancar peredaran darah menjadi normal. Nanti saya akan buat video bagaimana cara melakukan pijat oksitosinnya. Nah, tips yang saya berikan ini itu dilakukan untuk ibu hamil yang di atas usia kehamilannya 37 minggu ya. Jangan dilakukan di bawah itu ya, takutnya nanti mempercepat proses persalinannya. Semoga ibu-ibu hamil yang lagi menunggu sang buah hatinya ini cepat bertemu dengan sang buah hati dalam keadaan sehat ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurang mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya di video selanjutnya.